Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sani wath-thalathuna fi fadilatit tawadhu'i. Ini masuk di bab yang selanjutnya. Al-babu utawi bab. Al-babu utawi bab as-sani was-salasuna kang nomor 32. As-sani was-salasuna kang nomor 32. Fi fadilatit tawadhu'i iku ing dalem keutamaane tawadhu'. Fi fadilatit tawadhu'i iku ing dalem keutamaane tawadhu'. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a, itu terusnya apa? Terus? Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong, man utawi sapane wong, man utawi sapane wong, tawadhu'a iku lamun tawadhu'. Sama tulisannya sama seperti judulnya, tawadhu'. Tawadhu'a iku lamun tawadhu' sapa man lillahi maring Allah. Lillahi maring Allah. Lillahi maring Allah. Rafa'a mongko ngangkat. Rafa'a mongko ngangkat. Rafa'a mongko ngangkat. Hu ing man. Hu ing man. Hu ing man. Allahu sapa Allah. Allahu sapa Allah. Waman utawi sapane wong, waman utawi sapane wong, takabbara iku lamun sombong. Takabur atau sombong, kamu aja kalau nggak bisa nulis takabur. Takabbara iku lamun sombong sapa man. Wadu'a mongko merendahkan. Wadu'a mongko merendahkan. Wadu'a mongko merendahkan. Hu ing man. Hu ing man. Hu ing man. Allahu sapa Allah. Allahu sapa Allah. Hari bab yang ke-32 ini membahas tentang keutamaannya tawadhu. Jadi tak harus tahu tawadhu dulu. Tawadhu itu apa dulu?
Jadi tawadhu itu berarti kalau mudahnya kalau bahasa. Kalau mudahnya kalau secara bahasa ya rendah hati itu aja. Kalau secara bahasa. Tapi kalau secara pengertian itu beda-beda. Kalau secara pengertian itu beda-beda. Ada yang mengatakan tawadhu itu menunjukkan kerendahan dirinya, kerendahan hatinya dari derajatnya. Derajatnya memang aslinya tinggi, tapi mulia, tapi dia merendah. Karena tujuannya apa? Kalau seandainya orang itu kok punya derajat tinggi, biasanya itu sombong. Karena manusia itu kalau cobaannya itu sombong aslinya kalau punya kedudukan. Makanya ketika ini tawadhu itu pengertiannya itu merendahkan dirinya dari kedudukan yang memang dia punyai. Karena dia punya kedudukan tinggi, dia ya nggak mau sombong. Itu namanya tawadhu. Ataupun ada yang mengatakan tawadhu itu menghormati orang yang lebih tinggi derajatnya. Menghormati orang yang lebih tinggi derajatnya dan iya, itu. Memang itu yang kedua. Itu pengertian yang kedua itu menghormati orang yang tinggi derajatnya, yang selebihnya. Berarti dia walaupun dia punya kedudukan yang tinggi, ketika dia tahu kalau ada yang kedudukannya lebih tinggi, itu dia masih hormat dengan yang lebih tinggi. Itu. Karena apa? Biar kalau orang seperti itu pasti dia nggak akan sombong. Dia nggak akan sombong. Makanya kita itu kan diajari sama Nabi langsung. Makanya hadis yang pertama ini menjelaskan bahwasanya barang siapa orang yang mau tawadhu, kepada Allah. Nanti kepada Allah ini ya. Berarti dia itu nggak peduli dengan apapun yang dia punyai. Dia punya sekarang itu nggak peduli. Pokoknya saya itu punya ini punya itu karena Allah, itu aja. Itu karena ini semua karena Allah. Jadi dia merendah, dia nggak akan sombong. Makanya itu ketika orang mau seperti itu, dia akan ditinggikan derajatnya. Tapi tinggikan derajatnya itu ketika di akhirat. Tuh, kalau seandainya orang itu takabur, dia ya pasti akan direndahkan. Karena biasanya orang yang takabur itu biasanya orang yang punya pastinya. Punya apapun. Satu, punya keahlian. Dua, punya kekuasaan. Punya kedudukan yang tinggi. Punya harta yang banyak. Biasanya sombong. Itu biasanya munculnya gara-gara seperti itu. Nah, makanya sombong itu harus dihilangkan karena sombong itu nggak pantas untuk kita. Sombong itu nggak pantas buat kita. Karena sifat sombong itu yang pantas itu hanya Allah. Makanya Allah itu nama asmaul-husnanya apa? Apa namanya? Al-Mutakabbir. Makanya Al-Mutakabbir. Karena Allah itu yang pantas. Sombong itu yang pantas ya Allah. Makanya semuanya itu nggak pantas sombong. Karena apa? Karena itu nggak sifat kalian. Itu gak sifat kalian, tapi itu gara-gara memang godaan iblis, makanya jadi punya sifat sombong. Sifat sombong pertama kali digunakan itu iblis itu yang punya sifat sombong. Makanya makhluk pertama yang sombong itu iblis, karena ketika disuruh untuk sujud ke Nabi Adam, dia gak mau karena sombong. Dia merasa kalau dirinya itu terbuat dari api, dia gak mau sujud kepada makhluk yang terbuat dari tanah, nggak mau. Makanya sifat sombong pertama kali itu yang menggunakan itu iblis, sifat sombong. Makanya harusnya sifat sombong itu dimiliki oleh Allah, bukan makhluknya. Makhluk nggak boleh sombong. Makanya ketika orang itu punya apapun itu jangan sampai sombong. Itu nanti hasilnya bukan di dunia memang. Kalau hasilnya di dunia itu mungkin sekedarnya. Bisa saja Allah itu bisa menunjukkannya di dunia itu bisa langsung bisa. Ketika dia kaya, ketika direndahkan lagi bisa. Contohnya kayak gini. Ini yang contohnya yang biasanya itu kadang itu sombong punya ilmu ataupun sombong punya harta kan. Ya. Ketika kalian itu punya ilmu,
ya kan? Contoh aja kalian itu langsung saja nyatakan aja kehidupan asli kalian praktekkan. Ketika kalian tahu di sekitar kalian kan sudah istilahnya, ya aku lebih bisa daripada anak kelas 1 bisa. Apa ini mudah itu perasaan sombong itu muncul itu harus ditahan, harus dikendalikan, karena sifat sombong itu godaannya setan. Kalau ketika ilmu itu kok kamu sombongi, mungkin kalau seandainya ilmu kapanpun itu dicabut, itu kalian nyesel nanti pasti. Makanya ketika sombong itu ketika kok dicabut apapun yang kalian miliki, itu kalian akan nyesel. Makanya jangan sampai sombong itu ketika kok kalian punya watak seperti itu ya. Naudzubillah kalau kalian itu punya watak sombong. Kalau kalian punya watak sombong itu harus dikendalikan. Makanya kalau seandainya orang kok punya sifat sombong itu susah untuk diajak ngobrol, rasanya susah. Karena kalau seandainya sudah watak itu susah. Kalau sudah watak itu harusnya dikendalikan. Gimana pun caranya harus dikendalikan. Makanya ketika dulu kan saya sudah bilang, orang yang baik itu bukan orang yang sering menampakkan kebaikannya, tapi orang baik itu orang yang bisa mengendalikan sifat buruknya atau menahan sifat buruknya. Makanya itu orang baik. Kalau orang baik kok nggak bisa nahan sifat buruknya, sama aja orang buruk. Nggak bisa kan dia menunjukkan sifat-sifat buruknya, itu berarti ya nggak orang baik kan, ya kan? Nah gitu, ini kan gitu. Itu ketika orang itu punya apapun, jangan sombong. Sifat sombong itu hanya untuk Allah. Ingat. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam. Dan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min adamiyin ora ana saking anak Adam. Ma min adamiyin ora ana saking anak Adam. Ma min adamiyin ora ana saking anak Adam. Illa wa fi rasihi kejaba iku ing dalem dhuwure adamiyin tadi. Illa wa fi rasihi kejaba iku ing dalem dhuwure adamiyin ya. Silsilatani iku utawi nanti silsilatani utawi rantai loro. Silsilatani utawi rantai loro. Silsilaton rupane rantai. Fil asma'i ing dalem pira-pira langit. Fil asma'i ing dalem pira-pira langit. As-sabi'ati As-sabi'ati kang pitu. As-sabi'ati kang pitu. As-sabi'ati kang pitu. As-sabi'ati kang kepitu. Wasilsilaton lan rantai. Wasilsilaton lan rantai. Fil ardi ing dalem bumi. Fil ardi ing dalem bumi.
As-sabi'ati kang nomor 7. Ya tadi kang nomor 7 bukan yang 7. As-sabi'ati kang nomor 7. As-sabi'ati kang nomor 7. Fa idza tawadhu'a mongko ing dalem nalikane rendah hati sapa adamiyen tadi mamin adamiyen tadi yang pertama. Fa idza tawadhu'a mongko ing dalem nalikane rendah hati sapa adamiyen Rafa'a mongko ngangkat. Rafa'a mongko ngangkat. Hu ing man. Adamiyen. Allahu sapa Allah. Bisil silati kelawan rantai. Dan ilal ardi ilas samai maring langit as-sabi'ati kang nomor 7. Wa idza tajabbara lan ing dalem nalikane sombong sapa adamiyen. Fa idza tajabbara lan ing dalem nalikane sombong sapa adamiyen. Wa idza tajabbara lan ing dalem nalikane sombong sapa adamiyen. Waddu'a mongko merendahkan hu ing adamiyen Allahu sapa Allah bisil silati kelawan rantai ilal ardi maring bumi as-sabi'ati kang nomor 7. As-sabi'ati kang nomor 7. Hari kan ini. Hari gak ada manusia kecuali semuanya itu dirantai. Jadi di kepalanya itu ada rantai yang arahnya ke atas, ada rantai yang arahnya ke bumi sampai lapisan ke-7. Jadi sampai lapisan ke-7. Jadi aslinya itu kiasan. Jadi Nabi pakai bahasa kiasan. Jadi semuanya manusia itu dirantai, baik itu rantai yang sampai langit sampai ke-7 ataupun bumi yang lapisan ke-7. Makanya ketika dia itu mau rendah hati, berarti ketika dia punya apapun nggak disombongkan. Berarti kalau dia bisa gitu, itu berarti nanti rantainya ditarik ke atas. Kepalanya ini berarti di kepala, istilahnya di kepala. Jadi bahasanya gitu. Jadi di rantainya ditarik ke atas. Berarti kalau seandainya dia mau rendah hati, berarti dia akan naik derajatnya. Kalau seandainya sombong, berarti langsung ditarik ke bumi lapisan terakhir. Jadi langit itu ya ada lapisan sampai lapisan ke-7, ya bumi pun ada lapisan sampai ke-7, ada sama. Jadi juga ada lapisan-lapisannya, ya. Berarti ketika orang itu bisa merendahkan hatinya. Jadi ini hasilnya penyakit hati. Sombong itu penyakit hati. Kalau penyakit hati itu susah, ya. Ingat, kalau penyakit hati itu susah karena yang dibahas itu bukan badan, tapi jiwanya.
Kalau jiwanya itu nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan, itu pasti susah kendalinya. Makanya harus yang dikendalikan itu jiwanya. Kalian itu ngaji seperti ini, itu aslinya belajar untuk mengendalikan jiwa kalian. Karena jiwa kalian itu sudah lama tidur, Makanya caranya paling enggak caranya bisa menghidupkan jiwa kalian itu satu, kalian itu beri makan dulu jiwa kalian. Jiwa kalian itu lapar, Kalau jiwa kalian itu lapar, nggak bisa kendaliin jiwa kalian. Kalau jiwa kalian nggak bisa dikendaliin, tubuh kalian nggak akan dikendaliin, nggak bisa dikendaliin. Pasti kalau jiwa kalian kotor, ya perilakumu jadi kotor, gitu aja. Nah makanya satu, beri makan. Sesekali beri makan. Jadi makanya setiap hari itu Nabi itu biar istilahnya bisa sodakoh setara dengan jumlah ruas tubuh kan. Kalau itu kan jumlah ruas tubuh. Kalau ruas tubuh kan kira-kira ya berapa? 3.600-an lah, kan segitu. Nah, itu kan biar kalian itu mencoba untuk belajar jiwa kalian itu harus dikasih makan, bisa dibangunkan. Jiwa kalian bisa bangun, pasti kalian bisa sensitif, kerasa apapun. Kalau seandainya perilakumu itu sedikit buruk, pasti kalian kerasa. Kalau seandainya diberitahu pun, pasti langsung kerasa. Itu apa tandanya ketika jiwa kalian itu nggak bangun? Itu kalian itu kalau diberitahu itu susah. Berarti itu hatinya keras itu susah. Kalau penyakit hati seperti itu susah. Apalagi yang sifat seperti sombong. Seperti sombong itu susah banget kalau seandainya nggak bisa dikendalikan. Makanya kalian itu setiap hari harus ada makanan jiwanya, bukan cuma makanan badannya, bukan. Makanan tubuh itu ada tetap. Kalau makanan jiwa pun jangan dilupakan. Itu caranya. Biar seimbang. Kalian itu jiwanya biar hidup. Masa ya kalian hidup itu tanpa jiwa? Seakan-akan kalian itu jiwanya tidur tapi tubuhnya ya bangun. Jadi kayak gitu. Dalamnya itu kalian kasihan jiwanya. Kalian itu nggak bisa kasihan lah memang. Nggak bangun, kelaparan, sengsara di dalam jiwanya itu. Makanya jiwa kalian masa nggak kamu sayangi? Kan itu kan itu jiwa kalian. Makanya itu harus kalian beri asupan juga. Caranya apa? Caranya satu, mudah kok. Caranya itu kalian sering-sering ingat kepada Allah. Itu aja. Kalian mikir dengan sedikit gak apa-apa. Kan dulu kalian sudah praktekkan ketika saya kasih tahu caranya fadilahnya sholawat, fadilahnya tasbih, fadilahnya apapun itu kan ada satu persatu. Kalian ya mau mempraktekkan sesekali, tapi ketika sekarang nggak mau, kan gitu kan. Ketika sekarang mungkin kalian nggak mau karena lupa. Makanya seandainya masalah jiwa itu aslinya yang paling susah. Ketika belajar seperti ini itu aslinya kalian itu membangun jiwa kalian biar tertata kembali, bisa hidup ya. Jangan sampai kayak gitu, dibiarin, kasihan jiwanya ya. Makanya ketika mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, itu rantainya akan ditarik ke atas. Ketika ditarik ke atas berarti ditinggikan derajatnya. Itu bahasa kiasan. Kalau seandainya dia itu sombong, berarti langsung ditarik sampai lapisan ke-7. Itu bayangannya. Makanya kalian tahu sendiri lah pokoknya kalau seandainya sombong itu bayangannya kan langit pertama itu nggak akan sombong ke langit kedua karena masih ada langit yang ketiga, karena masih ada langit yang keempat. Nggak akan sombong karena langit itu masih ada langit lagi. Itu artinya bahasa kiasannya itu tinggi. Kalau di Nabi bahasa kiasannya itu tinggi. Itu aslinya cuma bahasa majas ya. Dah, terakhir. Qala sallallahu alaihi wasallam. Mana? Iya. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitum ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh.
Idza ra'aitum ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh. Idza ra'aitum ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh lil mutawadhi'ina maring pira-pira wong kang tawadhu. Lil mutawadhi'ina maring pira-pira wong kang tawadhu. Lil mutawadhi'ina maring pira-pira wong kang tawadhu. Fatawadhu mongko tawadhu sapa sira kabeh. Fatawadhu mongko padha tawadhu sapa sira kabeh. Kasih padha. Fatawadhu mongko padha tawadhu sapa sira kabeh. Fatawadhu mongko padha tawadhu sapa sira kabeh. Lahum maring al mutawadhi'ina. Kasih ruskan. Lahum maring al mutawadhi'ina. Lahum maring al mutawadhi'ina. Wa idza ra'aitum lan ing dalem nalikane ngerti atau ningali sapa sira kabeh. Wa idza ra'aitum lan ing dalem ningali sapa sira kabeh. Wa idza ra'aitum lan ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh. Wa idza ra'aitum lan ing dalem ningali sapa sira kabeh al mutakabbirina ya. Tadi yang idza ra'aitum lil, memang lil. Al mutakabbirina ing pira-pira wong kang sombong. Al mutakabbirina ing pira-pira wong kang sombong. Fatakabbaru mongko sombong sapa sira kabeh. Fatakabbaru mongko sombong sapa sira kabeh alaihim ing atase al mutakabbirina. Alaihim ing atase al mutakabbirina. Ya, ini sering terjadi aslinya. Sering terjadi. Ini hadis yang ini tuh menjelaskan bahwasanya ketika kalian tahu ada orang yang rendah hati, kalian juga harusnya dibalas dengan rendah hati. Jangan kok ketika ada orang yang rendah hati, kalian malah enak-enakan disombong-sombongin. Kayak gini. Saya itu nggak bisa apa-apa. Oh, kamu nggak bisa apa-apa. Oh, saya loh bisa. Malah gitu. Itu salah itu. Itu salah. Harusnya kalau kalian itu tahu orang itu rendah hati, ya kalian semakin rendah hati. Jangan kok kalian itu tahu kalau dia rendah hati, kalian malah sombong. Ya jangan. Itu kebaliknya namanya. Malah yang ini itu bagus. Malah ketika kalian tahu kalau ada orang sombong, berarti kalian sombonglah. Karena apa? Biar dia itu sadar kalau dia itu kedudukannya cuma segitu. Itu biar kasih tahu aja. Kamu cuma bisa kayak gitu. Biasanya itu kalau orang itu sombong, biasanya itu malah rendah orangnya. Contoh, kalau biasanya orang kalau punya apa baru, nah istilah orang baru itu biasanya itu sombong. Kayak gini, orang baru kaya biasanya itu sombong. Orang baru pintar baru aja bisa itu. Kenapa? Kan yang lainnya masih banyak yang bisa ya, lebih tinggi mana. Biasanya kalau orang baru menguasai itu biasanya sombong, kelihatan sombongnya ya kan. Orang yang baru mempelajari pasti sombong. Kebanyakan. Orang yang baru kaya pun biasanya sombong. Karena itu biasanya penyakit hati yang seperti itu lumrah. Makanya ketika kalian itu tahu kalau ada orang yang sombong, kalian beritahu. Istilahnya kasih paham, biar dia sadar. Kedudukannya cuma segitu. Ilmu cuma segitu. Aku loh bisa ini. Ya kan langsung dia kena mental ya. Kasih tahu. Kayak gitu. Makanya ketika lihat orang yang sombong itu ya kasih tahu aja biar dia sadar kalau kedudukannya cuma segitu. Makanya biasanya orang yang memang sudah tinggi
Biasanya kalau sudah tinggi derajatnya itu nggak mau dia, nggak mau. Biasanya kalau caranya menghilangkan sifat sombong itu caranya dalami lagi. Contoh, kalau ketika ilmumu cuma segitu, kalau kamu sudah merasa sombong, dalami lagi ilmunya. Nanti juga terasa. Kalian tahu kalau ada orang yang lebih dalam ilmunya. Kalau seandainya kaya, kaya pun kalian kaya lagi. Kalau seandainya lebih kaya, mungkin kalian tahu. Kalau seandainya kalian itu di atas kalian itu ada yang lebih kaya, kayak gitu kan. Nah, itu yang makanya nanti kalau seandainya kayak gitu pasti ngapain ngejar kayak gitu, itu nggak ada habisnya, karena di atas langit masih ada langit. Nah, makanya nggak akan, karena itu sifat sombong itu malah dia dipandang orang yang sudah tinggi derajatnya itu malah ditertawain, malah cuma segitu kok sombong gitu, kayak gitu. Nah, makanya itu tahu orang yang lebih tinggi derajatnya itu malah malah nggak mau sombong, karena apa, dia tahu, dia ngerasa sudah tertata hatinya. Makanya kalau seandainya itu kan sering kan diajarkan di silat kan sering kan, maka ketika di silat pun itu itu juga membangun jiwa. Ketika belajar silat biasanya awal belajar silat itu biasanya sombong. Makanya semakin dalam ilmunya, nanti ketika sudah tingkatnya sudah tinggi, biasanya itu nggak bisa sombong, nggak pernah nunjukin apa kemampuannya, itu nggak pernah nunjukin ilmunya, nggak pernah ditunjukin. Makanya itu malah semakin rendah hatinya, itu biar kejaga jiwanya. Makanya artinya belajar apapun itu menjaga jiwa. Seperti kalian ini sekarang ini ya belajar menjaga jiwa kalian itu bisa dikendalikan, bisa lembut hatinya. Ketika dikasih tahu mudah untuk diterima. Itu berarti jiwa kalian itu hidup. Berarti kalau kalian jiwanya itu keras, berarti nggak hidup jiwa kalian. Nggak mau dikasih tahu. Itu berarti udah keras jiwa kalian. Makanya ini itu aslinya mempelajari tentang caranya belajar menjaga jiwa kalian biar nggak sombong kalau punya apapun, apa itu ilmu ataupun kedudukan ataupun harta ataupun apapun, itu jangan disombongkan, karena sifat sombong itu hanya milik Allah. Ya, itu selanjutnya nanti saya jelaskan. Waqala sallallahu alaihi wasallam tawadhu ma'al mutawaddiina wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.